Bajingan brengsek, matilah kau. Aduh. Itu. Hari ini mataharinya terik banget. Aku mau membunuhmu. Pak Huo, tenang, harus tenang. Di tahun paling miskin itu aku terima sebuah pekerjaan. Majikanku bilang, bantuin dia menghajar si brengsek, mantan pacarnya. Hasilnya, kue kena orang yang salah. Celana yang dicabut pun salah orang. Terakhir malah, tidur dengan orang yang salah. Ini karma. Huo Jingmu Grup Huo penerus baru. Ternyata di pesta ulang tahunnya yang ke-28 dicabuti celananya di depan umum. Gak apa-apa, seumur hidupku pasti nggak akan ketemu dia lagi. Pasti nggak akan ketemu lagi. Masa sih? Aduh. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Ya ampun, kau main-main denganku, Kenapa aku harus bertemu dengannya lagi? Dia bahkan duduk di depan pintuku. Aku tidak bisa kabur. Gak apa-apa. Ayo minum yang manis. Kau tidak bisa melihatku. Kamu gila ya? Aku bukan pekerja semacam itu. Lepaskan aku. Cuma sekali. Syaratnya terserah kamu. Prostesis papa. Saatnya butuh uang. 50.000 rupiah. Boleh? Deal. Sial. Aku bakal telat. Hari ini hari pertamaku kerja di grup Huo. Ini. Cek 50.000 rupiah. Untuk operasi prostesis papa, masih kurang 49.975,5. Aku Jiangzi, sekalipun tidak mampu, tidak akan mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Aku hitung dulu ya. 4. Totalnya. 24,5 rupiah. Kamu main-main denganku? Masih kasih kembalian 24,5 rupiah. Apa ini menghinaku? Sial, malam itu, kita berdua sepertinya tidak pakai pengaman ya. Semoga masih tidak terlambat. Jiangzi. Siapa yang namanya Jiangzi? Obatmu sudah sampai. Wah, ini bukan Jiangzi, si jenius itu, yang waktu kuliah suka kerja sambilan? Kembalikan. Aduh, sepertinya pertempuran tadi malam sangat sengit ya. Lihat lehermu ini. Lalu ini apa? Jangan-jangan ini pil KB? Bukan urusanmu, beri aku. Benar juga, pil KB. Jiangzi. Kamu tadi malam kerja sambilan lagi ya? Untuk bisa masuk grup Huo, badanmu saja mau kau jual. Lucu sekali kau ini. Mulutmu begitu kotor, harusnya disumbat. Kamu ngapain? Jiangzi, berani-beraninya kau perlakukan aku seperti ini. Aku akan mencabik-cabikmu. Lepaskan aku. Lepaskan. Halo, Pak Huo. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Sial. Kok dia? Pak Huo, perempuan bernama Jiangzi ini sering datang terlambat dan pulang cepat, kehidupan pribadinya berantakan. Aku sudah baik hati mengingatkannya,
Tapi dia tidak hanya tidak mendengarkan, dia malah menjejalkan obat ini ke mulutku. Orang yang berperilaku buruk seperti dia harus segera dipecat. Angkat kepalamu. Wah, selesai sudah. Hadapi saja dengan berani, Jiang Zi. Bagus. Ternyata kau. Kamu? Temui aku di kantor. Sial, benar-benar selesai, Pak Huo. Sial-sial. Pasti aku bakal dipecat kali ini. Tinggalkan 24,5. Apa kamu merasa aku, Huo Jingmu, cuma segini harganya? Atau kamu sengaja mau menghinaku? 24,5. Itu kan lumayan banyak. Buat makan 2 kali juga cukup. Coba ulangi lagi. Pak Huo, waktunya minum obat. Bawa pergi. Aku nggak mau minum. Hahaha, Bocah nakal. Ini ramuan khusus yang nenek cariin buat kamu. Kamu sudah segini besarnya, masih belum punya istri. Bukan ada masalah di sana, yaitu ada masalah dengan orientasi seksualmu. Kalau sakit, ya harus diobati. Minum, aku minum, aku minum. Nek, jangan buru-buru. Lucu ya? Nggak lucu. Itu, Pak Huo. Gimana kalau aku bantu panasin dulu obatnya? Nggak usah. Perlu, aku langsung tambahin buat kamu. Huo, Pak Huo. Kamu lagi nggak ada kerjaannya. Kalau gitu, tolong ambilin jagung dari nasi kotak itu buat gue. Kapitalis yang suka cari-cari masalah. Awas gua lawan lo. Pak Huo, sudah saya siapkan. Anda bisa makan sekarang. Sekarang tiba-tiba aku nggak mau makan lagi. Bawa pergi. Sinting apa sih? Udah disiapin malah nggak mau makan, bangsat. Bangsat apa? Nggak apa-apa. Maksud saya, Pak Huo kan orangnya baik hati. Pasti bakal panjang umur kayak kura-kura. Lumayan lucu juga ya. Utangnya sudah dilunasi. Tapi untuk operasi prostetik yang cocok, masih butuh 300 juta rupiah. Zizi, ayah sudah memutuskan. Kita pulang dari rumah sakit hari ini. Utang ke rumah sakit masih menumpuk banyak. Kaki ini ibarat lubang tanpa dasar. Kita berhenti saja. Ayah, aku baru saja melunasi utang ke rumah sakit. Kamu tinggal tenang di sini. Ikuti pengobatan dari dokter. Sudah dilunasi? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Zizi, uangmu ini jangan-jangan... Ayah, ngomong apa sih? Sekarang aku kan kerja di grup Huo, gajinya tinggi banget. Ayah tinggal di sini aja, tenang. Jangan pikirkan hal lain. Terus tadi kamu... Mungkin aku lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Makannya nggak teratur. Jadi radang usus ringan. Minum obat aja nanti sembuh. Tenang aja, ya. Sini, aku bantu ayah tidur istirahat.
Uangnya habis buat bayar biaya rumah sakit. Sekarang cuma bisa makan roti kukus buat isi perut dulu. Pantas aja kurus banget. Dipeluk pun kerasa tulangnya. Ternyata tiap hari cuma makan ini. Sekretaris Jiang, Pak Huo minta kamu ke kantornya buat makan. Silakan. Silakan, Nona Jiang. Tidak. Ini perjamuan Hongmen, ya? Anda mencari saya. Kenapa rasanya aneh ya? Mulai sekarang, makan siangmu akan dimakan di sini semua. Kenapa? Waktu itu kan makan masakanku, makan dengan sangat senang. Lihatnya kamu suka sekali makan, kalau begitu, aku akan berbaik hati membiarkanmu makan di sini setiap hari. Oh ya, grup Huo punya aturan tertentu. Tidak tahu, asisten Lin, pernah bilang ke kamu atau tidak, orang-orang di grup, setiap bertambah, 1 jin, itu semua dapat hadiah. Aku ingat. Sepertinya 1 jin 50.000, ya? Aturan apa ini? Aneh banget. Tubuh yang sehat adalah modal untuk bekerja. Kurus banget bisa pengaruhi kinerja kerja lo. Ini tanggung jawab ke perusahaan. Asisten Lin, perusahaan kita beneran punya aturan yang manusiawi kayak gini? Gue ingat perusahaan punya aturan tentang kesehatan karyawan dan kinerja. Pengelolaannya, Tentu saja. Kurus banget juga bakal kena hukuman. 5.000 per setengah kilo. Apa? bener, gue inget juga ada aturan kayak gini. Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang, tunggu. Perusahaan mengeluarkan gaji lebih awal. Atas persetujuan khusus Pak Huo, ditambah dengan uang lembur kamu sebelumnya. Totalnya 50.000. 50.000? Terima kasih, Asisten Lin. Terima kasih, Pak Huo. Kalau begitu, saya pulang dulu. Pak Wang, maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Kamu sudah telat bayar sewa 2 bulan. Rumah ini sudah aku jual. Uang jaminannya juga aku potong. Cepat bawa barang-barangmu yang jelek itu pergi. Paman Wang, aku sudah dapat kerja. Bisa tolong diberi kelonggaran lagi? Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Rumahnya sudah aku jual. Pergi. Sekarang ini aku juga nggak punya tempat lain untuk pergi. Sepertinya cuma bisa pergi dulu ke kantor untuk sembunyi. Huo. Pak Huo. Malam-malam begini nggak pulang ke rumah? Masih bawa koper tidur di kantor? Sekretaris Jiang? Kamu beneran anggap kantor ini rumah sendiri ya? Bukan. Bukan begitu, Pak Huo. Itu. Aku diusir sama pemilik kos. Aku cuma numpang 1 malam aja. Besok aku cari rumah.
Sekretaris Jiang, perusahaan punya aturan, karyawan dilarang menginap di kantor, dan besok pagi, karyawan lain datang kerja, lihat kamu tidur di sini, kan tidak pantas? Pak Huo, Anda ini kan bijaksana dan hebat, baik hati dan murah hati. Bisa enggak kasihanilah aku? Nampung aku 1 malam? Tolong, kasihan dong. Tampung aku semalam dong. Masa dia tergila-gila padaku? Mau merayu aku lagi? Tolong dong. Cuma semalam. Sudahlah. Mau gimana lagi, aku bosnya dia. Ayo pergi. Terima kasih, Pak Huo. Anda benar-benar bos terbaik di dunia ini. Halo, Dr. Lee. Nona Jiang, kaki palsu ayah Anda sudah ditemukan. Harap segera lunasi, biaya operasi 300.000. Lagi pula, kaki palsu yang cocok, tidak menunggu orang. Baik. Saya tahu. Terima kasih, Dr. Lee. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Pak Huo. Aku ingin. Sudah puas melihat? Pak Huo. Aku tidak sengaja. Aku bersumpah. Aku tidak melihat apa-apa. Halo, kamu. Pak Huo. Sebenarnya, aku mau pinjam uang 300.000 yuan darimu. Rupanya kamu mendekatiku dengan sengaja. Ternyata tetap untuk uang. Ambil ini. Di dalamnya ada uang 300.000 yuan. Cukup, kan? Terima kasih, Pak Huo. Aku pasti akan segera mengembalikan uangmu. Tidak perlu. Kamar tamu ada di lantai 2, yang paling ujung. Halo, Dr. Lee. Itu, uangnya sudah aku kumpulkan. Tolong segera atur operasi untuk ayahku. Terima kasih. Pak Huo meminjamkan saya 300.000 yuan. Siang ini aku harus mengucapkan terima kasih padanya dengan baik. Aku harus bilang terima kasih. Nggak tahu siang ini makanan apa yang akan disiapkan Pak Huo, ya? Sekretaris Jiang. Asisten Lin, apa Pak Huo menyuruhku datang? Pak Huo menyuruhku memberitahumu, mulai sekarang gak usah makan siang di kantornya lagi. Oh, Baik, aku tahu. Terima kasih sudah memberitahu, Asisten Lin. Tapi, Pak Huo mengeluarkan kebijakan baru. Untuk menjamin kondisi kerja semua orang, mulai hari ini perusahaan menyediakan makan siang. Semua karyawan harus makan siang di kantin karyawan. Lanjut kerja saja. Baik, aku tahu. Terima kasih, Asisten Lin. Masa sih karena aku Huo Jingmu sampai mengubah kebijakannya? Mana mungkin? Masa iya dia sampai melakukan ini khusus untukku? Waduh, aku hampir lupa hari ini aku harus ke rumah sakit bayar biaya operasi ayah. Halo, ini tagihan kami. Baik, tunggu sebentar. Nenek, hati-hati ya. Dasar anak nakal. Kamu sudah berumur berapa sih? Masih belum menikah. Kamu mau keluarga Huo punah? Nenek.
Aku punya oligospermia. Nenek kan sudah tahu. Justru karena itu, harus diobati dengan baik. Hari ini, harus ikut nenek ke spesialis andrologi. Tabib tua itu bilang, masih ada harapan. Jiang Zi. Ternyata dia butuh uang. Itu alasannya. Jingmu, kamu lihat apa? Nenek, bukan apa-apa. Ayo kita cepat periksa. Aduh, cepat sini. Hari ini harus nurut nenek. Biar tabib itu periksa nadimu. Minum obat, pasti sembuh. Jiang Zi, aku salah paham tentang kejadian sebelumnya. Tidak bisa. Terlalu dibuat-buat. Sekretaris Jiang, tolong datang ke kantorku. Masuk. Direktur Huo, Anda memanggil saya? Jiang Zi, kamu pulang ke rumah hari ini dan bersiaplah baik-baik. Besok ikut aku menghadiri sebuah pesta bisnis. Baik. Itu? Oh iya, Pak Huo. Rumahnya sudah kutemukan. Hari ini juga akan pindah. Kamu sudah dapat rumah? Cepat sekali ya. Iya. Pak Huo. Terus-terusan tinggal di rumah Bapak juga bukan solusi. Terima kasih sudah menampungku. Ya sudah, pergi saja. Sebenarnya aku juga tidak terlalu memikirkannya. Ibu Wang, proyek yang Ibu sebutkan tadi, ke depannya, grup Huo kami divisi pemasaran akan mengirim orang untuk terus menindaklanjuti dan menyelidiki. Semoga kerjasama kita berjalan lancar. Ibu Huo, sekretaris perempuanmu ini lumayan bagus, ya? Saya juga berpikir begitu. Jiang Zi, hari ini ulang tahun Ibu Wang. Kamu belikan seikat bunga anyelir. Baik, Ibu Huo. Ibu Huo, apakah Ibu tertarik pada Ibu Wang itu? Kalau tidak, mana mungkin Ibu ingat ulang tahunnya? Jangan ngomong sembarangan. Kenapa dia menangis seperti itu? Jangan-jangan sekretaris Jiang suka sama aku? Memang, seperti aku yang sempurna ini, muda dan sukses, tampan lagi kaya raya, siapa yang tidak suka? Sekretaris Jiang, hubungan kita cuma hubungan kerja. Memangnya? Baik, Bapak Direktur Huo. Bapak Direktur Wang, selamat ulang tahun. Terima kasih, tak kusangka. Bapak Direktur Huo masih ingat ulang tahunku. Cantik sekali. Asal kamu suka. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba mual begini? Sial, waktu itu aku tidak minum pil KB. Dia sampai muntah karena menangis. Tidak boleh. Aku tidak bisa biarkan dia terus terobsesi padaku seperti ini. Aku harus cari cara untuk menolaknya dengan lembut. Habislah. Sepanjang hidupku, hanya pernah tidur dengan satu orang. Jiang Zi, kamu kenapa?
Apa kamu tidak enak badan? Tidak apa-apa. Itu. Bapak Direktur Huo. Anda suka anak-anak? Kamu hamil? Enggak. Aku cuma lagi perutku agak tidak enak. Kamu mikir apa sih? Oh. Seumur hidupku, aku tidak akan punya anak. Begitu ya. Pak Huo, aku akhir-akhir ini kondisi tubuh agak kurang enak. Boleh minta izin besok? Nona Jiang, kondisi kesehatan Anda saat ini cukup khusus. Kalau melakukan aborsi sekarang, risikonya sangat tinggi. Kemungkinan infertilitas sekunder pasca operasi melebihi 70%. Saya harap Anda bisa pertimbangkan baik-baik. Maksudnya, aku nanti tidak akan bisa punya anak lagi. Nak, kalau kamu tahu apa yang Mama pikirkan sekarang, apa kamu akan sangat sedih. Tapi, kalau aku hamil, aku tidak bisa bekerja dengan intensitas tinggi lagi. Pak Huo, saya ada hal penting, ingin saya sampaikan pada Anda. Jangan-jangan Sekretaris Jiang akhirnya tidak tahan lagi dan mau mengungkapkan perasaan padaku? Katakanlah. Tapi, Sekretaris Jiang, saya ingatkan kamu, jam kerja harus tetap fokus pada pekerjaan. Jangan pikirkan hal-hal. Pak Huo, saya ingin mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Alasannya apa? Keluarga ada urusan penting yang harus ditangani. Dan saya juga butuh waktu untuk merencanakan hidup saya ke depan. Begini saja, saya naikkan jabatanmu jadi sekretaris kepala, gajinya 2 kali lipat. Perusahaan juga akan memberimu rumah tambahan. Sekretaris Jiang, kamu pikirkan baik-baik. Perusahaan lain tidak akan menawarkan kesempatan sebaik ini. Tidak usah terlalu berterima kasih. Pak Huo, syaratnya memang sangat menguntungkan, tapi saya tetap ingin mengundurkan diri. Kalau begitu, tunggu sekretaris baru masuk. Setelah kamu serah terima pekerjaan dengannya, Terima kasih, Pak Huo. Sekretaris Jiang, kenapa kamu mau mengundurkan diri? Bilangnya soal rencana masa depan, masa aku nggak termasuk dalam rencana masa depan kamu? Anda, apa Bapak tertarik sama Direktur Wang itu? Jangan-jangan dia cemburu? Karena aku ngasih bunga ke Direktur Wang, makanya dia protes dengan cara mengundurkan diri. Sebenarnya yang dia mau itu status? Siapa? Direktur Huo, Anda datang sepagi ini? Ada apa? Kamu harus mengundurkan diri. Iya, Direktur Huo. Aku sudah pikir-pikir. Kamu nggak perlu mengundurkan diri. Tapi aku, Nggak ada tapi, balik kerja aja. Kembali kerja seperti biasa. Aku setuju nikah sama kamu. menikah. Ya? Menikah. Wajar saja kalau sampai menangis karena terharu. Soalnya aku sendiri yang mengantarkan bunga ini. Di seluruh kota Bin, tak banyak wanita yang dapat perlakuan seperti ini. Maaf, Pak Huo. Aku tidak sengaja. Maaf. Tidak apa-apa. Yang penting kamu suka. Terima kasih, Pak Huo. Bunganya akan kuterima dulu. Bapak juga pasti capek membawanya. Sekretaris Jiang, dulu aku mengirim bunga ke Direktur Wang. Murni karena kebutuhan pekerjaan. Kalau kamu tidak suka, lain kali aku tidak akan kirim lagi. Boleh, kan? Ini, kenapa dia tanya aku boleh atau tidak? Ah, Pak Huo,
Ini harus dilihat dari jadwal Bapak sendiri. Sekarang bunga mawar sudah kuberikan padamu. Sekretaris Jiang. Kamu tidak perlu cemburu lagi, kan? Cemburu? Kapan aku cemburu? Sekretaris Jiang. Kembalilah. Kalau kamu tidak ada, aku jadi sangat tidak nyaman. Si narsis ini, salah paham lagi apa nih? Aneh banget sih. Bapak Huo itu, aku mengundurkan diri bukan karena cemburu. Aku juga tidak akan karena bisa menikahi Bapak. Lalu kembali bekerja. Bukan cemburu. Kalau begitu, ada yang mau merekrutmu, karena dia menawarkan kondisi yang lebih baik dariku? Bukan, Bapak Huo. Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Kamu cemas karena biaya pengobatan, makanya mau resign? Jadi, itu alasanmu mau resign? Bapak Huo, Bapak sampai tahu hal ini juga? Kalau kamu masih kesal karena waktu itu aku salah paham padamu, maka aku minta maaf. Berapa lagi yang kamu... Bukan, Pak Huo, itu. Uang 300.000 yang aku pinjam dulu itu, aku pasti akan segera kembalikan. Aku tidak perlu. Kamu kembalikan uang 300.000 itu, uang itu anggap saja sebagai bonus kerjamu. Jadi, kamu bukan karena uang, juga bukan karena ada yang mau merekrutmu. Lalu kenapa kamu mau mengundurkan diri? Karena aku hamil. Hamil apa? Aduh, Pak Huo. Lihat, sudah jam segini. Kamu belum tidur? Ini tidak baik untuk kesehatan. Tidur. Berkat Sekretaris Jiang, karena urusanmu, aku sudah 1 malam tidak bisa tidur nyenyak. Kalau begitu, karena ini kamu justru harus segera pulang dan tidur. Apa dia sedang mengkhawatirkanku sekarang? Ternyata, dia masih tidak tega meninggalkanku. Sekretaris Jiang. Sebelum kamu benar-benar berhenti, kamu tetap harus menjalankan tugas pokokmu. Besok pagi datang tepat waktu untuk membangunkanku. Jangan terlambat. Ini. Layanan bangun tidur? Pak Huo, sudah waktunya bangun. Sudah jam 8 pagi. Kalau Bapak tidak bangun juga, rapat pagi akan berubah jadi rapat siang. Sudah kuduga, orang yang suka begadang paling susah dibangunkan. Pak Huo bangun, minum susu. Aduh, maaf ya, Pak Huo, aku tidak sengaja. Maaf. Kenapa? Kemarin malam masih menolak dengan tegas. Hari ini sudah mau mengingkarinya? Pak Huo, sekarang kan kamu yang nggak mau lepasin tangan gue. Maksudmu? Semua ini aku yang bikin sendiri? Wah, baru tahu, ternyata Sekretaris Jiang ngiler banget. Sama tubuhku ya? Huo Jingmu, lepaskan aku. Jiang Zi, masih ada bagian mana lagi di tubuhku yang belum kau raba? Jingmu. Nenek, Nenek, kenapa nenek datang? awalnya nenek mau kasih kamu obat penguat. Tapi sekarang kayaknya gak perlu lagi deh. Bukan seperti yang nenek pikir. Nenek, hubungan aku dan Pak Huo benar-benar bersih. Benar-benar bersih. Aku mau mandi dulu. Nyonya, kalau tidak ada hal lain aku pergi dulu ya. Nak. Duduk dulu. Nenek mau ngobrol sama kamu. Iya.
Nak, antara kamu dan Jingmu dari keluarga kami. Nyonya, saya cuma sekretaris bos Huo. Barusan itu, murni kecelakaan. Kalau kamu kan sekretarisnya, pernah lihat Jingmu bawa pulang cewek mana atau sama cewek mana? Dekat banget. Nak, jujur sama nenek. Jingmu itu. Jangan-jangan dia suka cowok. Nenek, kamu terlalu khawatir. Pak Ho bukan begitu. Amitabha. Aduh, hampir saja jantungku copot. Kalau bukan begitu, ya bagus. Akhirnya ada harapan bisa menggendong Cicit. Wahahaha. Aduh, nak, reaksimu ini? Apakah kamu hamil? Ibu, siapa yang hamil? Jangan-jangan ibu yang hamil? Ibu sudah berpengalaman. Reaksinya itu. Ibu lihat langsung tahu. Pasti hamil. Kamu hamil? Tak disangka ini, bisa ketahuan. Sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Aku heran kenapa kamu buru-buru mengundurkan diri. Ternyata karena alasan ini. Huo Jingmu, lepaskan aku. Katakan, dengan pria liar mana kau berhubungan? Dare. Pria liar itu adalah kamu. Puas? Tidak mungkin. Dokter? Dokter bilang aku oligospermia. Sulit punya anak. Masa tidak mungkin? Masa aku sendiri? Tuh bisa hamil. Aku hanya dengan kamu. Hanya kamu yang pernah kumiliki hubungan intim denganku. Kalau kamu tidak percaya, kita bisa periksa ke rumah sakit. Amitabha. Aduh, akhirnya langit membuka matanya. Keluarga Huo kami akhirnya punya penerus. Hahaha, Huo Jingmu, dasar anak nakal. Apa kamu mau jadi pria brengsek yang tidak bertanggung jawab? Ah, kakimu akan kupatahkan. Aku. Hanya satu malam itu, langsung hamil? Memangnya kenapa? Milikku, ya tentu saja milikku. Bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Bagus. Nah, baru seperti itu. Masih menunggu apa lagi? Sekarang, segera, langsung ke kantor catatan sipil. Cicit kesayanganku. Dan menantu perempuan kesayanganku. Sama sekali tidak mungkin terkena rumor atau omongan kosong dari luar. Harus diakui secara sah. Nenek, tolong lebih masuk akal dong. Hari ini hari Rabu, ada rapat keuangan triwulanan perusahaan. Nilai transaksinya miliaran, mereka menunggu saya untuk memimpin. Puluhan miliar itu apa sih? Bahkan ratusan miliar sekalipun, atau triliunan, hari ini semuanya harus mengalah. Hari ini adalah urusan yang lebih penting dari segalanya. Semua jadwalmu harus dibatalkan. Bahkan kalau langit runtuh sekalipun, harus ditunda sampai besok. Kamu sekarang masih ada urusan negara apa lagi? Sayangku, cucu kesayangan nenek, kamu sudah menderita. Ini, ambil. Ini hadiah perkenalan dari nenek. Nenek, jangan, ini tidak boleh. Ini terlalu berharga. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Berharga? Aduh, anakku yang bodoh ini. Mulai hari ini, kamu adalah menantu perempuan kami. Yang paling penting di keluarga Huo. Kamu adalah segalanya bagi keluarga Huo. Melindungimu dan bayi kecil di dalam perutmu, sama dengan melindungi segalanya bagi keluarga Huo. Satu gelang ini apa artinya? Pakailah dengan tenang. Nanti, siapapun yang berani membuatmu dan bayi di perutmu menderita sedikit saja, nenek yang pertama tidak akan membiarkannya. Kamu? Pak Huo, Kamu duluan aja. Pak Huo, ini tolong Anda bantu saya kembalikan ke nenek Huo. Omongan orang tua, jangan terlalu dipikirkan. Saya anggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Besok akan tetap masuk kerja ke kantor tepat waktu. Masa sih? Terima.
Barang yang dikasih nenek, mana ada yang ditarik kembali? Tidak bisa. Jiang Zi. Di matamu, aku Huo Jingmu ini adalah pria yang tidak bertanggung jawab? Kalau anaknya memang punyaku, aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Aku akan memberimu status sebagai Nyonya Huo. Aku juga akan baik padamu, dan baik pada anak kita. Pak Huo, ini apa? Cara baru buat bikin saya tetap setia kerja buat perusahaan? Memang sekretaris Jiang yang pintar? Tidak ada yang bisa mengelabui kamu? Jiang Zi, mulai hari ini, entah kamu ingin lanjut kerja, atau mau istirahat di rumah, aku tidak akan memaksamu membuat keputusan apapun. Tapi ingat, selama kamu membutuhkanku, aku akan ada di sini. Bayi butuh seorang ayah, sebuah keluarga seperti keluarga Huo, yang bisa memberikan kehidupan yang nyaman dan perlindungan yang kuat, dan lagi, si sombong ini kayaknya serius. Baiklah, aku setuju menikah denganmu. Foto ini diambil, hanya kurang sempurna 1%. Dibandingkan penampilanku yang asli. Ya ampun. Kenapa aku menikah dengan si narsis tingkat alam semesta ini? Istriku cantik sekali. Kita memang pasangan yang ditakdirkan. Jiang Zi, proses hukum sudah selesai. Hari ini aku mengizinkanmu cuti 1 hari. Mau beli apa saja, silakan. Jangan ditolak. Apa ini? Inikah kartu hitam legendaris itu? Nggak boleh, aku nggak bisa terima. Ini terlalu berharga. Aku punya uang. Jiang Zi, mulai sekarang kamu adalah Nyonya Huo. Milikku adalah milikmu, ngapain dibeda-bedain? Dengar ya, hari ini, kalau limit kartu ini nggak terpakai setengahnya, jangan harap pulang. Aku nggak mau malu. Ambil. Aku juga punya kartu hitam sekarang. Ratusan, ribuan. Semahal ini, maling bank pun nggak bakal sanggup beli ini. Kalau nggak sanggup beli, jangan masuk cuma buat lihat-lihat. Rusak, kamu sanggup ganti. Buang-buang waktu, pergi sana. Wah, kupikir siapa, tikus kampung buta yang nyelonong ke brankas emas. Oh, ternyata si sekretaris Jiang yang rajin itu dari perusahaan kami. Kok sampai diusir? Nona Song, benar-benar tak terduga kita bertemu di sini. Riset Departemen Pemasaran sudah sedetail ini ya, sampai perlu kamu datang sendiri untuk merasakan layanan konter. Jiang Zi, kamu siapa? Berani-beraninya mengatur aku. Yang aku temui adalah kalangan atas yang kamu tidak akan bisa jangkau pun dalam 8 keturunan. Yang kubuka untuk grup adalah sumber daya kelas atas yang bahkan belum pernah kamu dengar. Kalau kamu... Ayo. Bungkus kalung ini untukku. Cepat sedikit. Lama-lama dekat dengan orang miskin, udaranya jadi bau. Baik, Nona Song, saya bungkuskan sekarang. Bisa atau tidaknya aku ke sini, bukan urusanmu. Kalau aku datang, berarti aku mampu membelinya. Dan yang termahal sekalipun. Kamu ini lucu, ngomong apa sih? Kalung ini, bungkus untukku. Ini. Jiang Zi, apa kau sudah miskin sampai gila, sampai berhalusinasi? Ambil kartu mainan seharga 5 yuan yang dibeli dari pasar loak, terus datang ke sini buat cari muka. Kau lihat baik-baik. Jangan sampai ditipu oleh penipu macam ini. Kalau kartu ini asli, namaku akan kutulis terbalik. Nona, di sini kami tidak main-main. Anda yakin? Kartu ini bisa dipakai?
Bisa dipakai atau tidak, coba saja gesek, kan jadi tahu. Atau jangan-jangan, toko kalian bahkan tidak berani mengecek kartunya. Kau, Baiklah, kalau begitu gesek saja, aku mau lihat bagaimana kau mempermalukan diri sendiri. ini. Wah, sudah muncul. Wah, tamu istimewa. Selera Anda luar biasa. Kalung ini seperti dibuat khusus untuk Anda. Saya bungkuskan sekarang. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Aku tahu. Ini uang hasil kamu menjual diri, ya? Baru kemarin dapat uangnya. Hari ini sudah tak sabar buang-buang uang lelaki. Jiang Zi, kamu ini perempuan. Berani-beraninya kamu pukul aku. Song Xiao, mulutmu masih sama busuknya seperti dulu. Seperti lumpur busuk di selokan yang berusia ratusan tahun, lumpur busuk berusia ratusan tahun. Karena orang tuamu tidak mengajarimu cara berbicara, maka hari ini aku akan mengajarimu apa itu ketenangan hidup. Aku habisi kamu. Jiang Zi, perempuan sialan. Berhenti. 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 Hamba pantas mati. Hamba terlambat datang. Tidak tahu, Pak. Pak Huo memerintahkan saya untuk melayani Nyonya dengan baik. Tidak menyangka Nyonya begitu rendah hati. Sampai tidak mau membuka identitas. Manajer Wang, akhirnya kamu datang juga. Melihat kamu begitu aktif meminta maaf, aku maafkan kamu kali ini. Tapi wanita ini, kamu harus segera usir dia keluar. Cepat. Bawa wanita gila yang mulutnya kotor dan memfitnah tamu terhormat ini. Lempar dia keluar. Aku mau apa? Lepaskan aku. Masukkan dia ke daftar hitam. Mulai hari ini, tidak akan dilayani selamanya. Kamu? Dan kamu. Dasar mata duitan. Kamu tahu dia siapa? Kamu dipecat. Sekarang juga. Pergi. Tamu terhormat. Kedatangan Anda di mal kami adalah kehormatan terbesar bagi mal kami. Saya umumkan, semua barang yang Anda suka, gratis semua. Sebagai kompensasi kecil atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Manajer Wang, kamu gila ya? Kamu malah membungkuk-bungkuk pada wanita ini. Berdasarkan apa? Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Nyonya Huo, Anda lihat. Apakah Anda puas dengan usulan saya? Jika ada kebutuhan lain, silakan perintahkan. Saya akan melayani Anda secara pribadi. Manajer. Kalung itu bisa dikembalikan? Aduh, Nyonya Huo, Anda benar-benar lucu. Seluruh mal ini adalah milik Bos Huo. Semua pengeluaran Anda di sini, Bos Huo sudah bilang dari awal. Akan ditanggungnya. Anda ingin beli apa saja, silakan. Anda senang, itulah keinginan terbesar Bos Huo. Orang kaya yang jahat. Seluruh mal ini milik keluargamu. Uangmu datang dari angin kencang ya? Kalau ibu tidak beli, artinya ibu meremehkan saya, artinya meremehkan. Manajer itu. Bagaimana kalau kamu bantu aku pilih beberapa yang bisa dipakai sehari-hari untuk aksesori kecil? Tidak masalah, serahkan saja pada saya. Saya jamin ibu akan puas. Nyonya Huo, VIP Lounge Premium ada di sini. Silakan. Nyonya Huo, hati-hati di jalan. Silakan datang lagi lain kali. Aduh. Ya ampun. Song Xiao si gila itu. Hampir saja membunuhku. Semoga Nyonya Huo memaafkan kesalahanku. Jangan sampai di depan Tuan Huo membicarakan hal ini. Kalau tidak, rezekiku bisa terancam. Nyawaku ini bisa terancam. Kesimpulannya, pertumbuhan di Q3 diperkirakan sekitar 5,7%. Ini terutama karena pengaruh lingkungan pasar secara keseluruhan. Ya ampun, HP-nya Pak Huo kan selalu di-silence. Waktu itu Pak Li dari divisi pemasaran, HP-nya bunyi sebentar saat presentasi.
Langsung dimarahin habis-habisan sama Pak Huo. Siapa sih ini? Berani-beraninya, di rapat penting kayak gini, ngirim pesan ke Pak Huo. Coba lihat Pak Huo, dia tersenyum. Senyumnya Pak Huo ini, langka banget atau kena guna-guna? Rapat selesai. Hari ini kalian semua sudah bekerja keras, boleh pulang lebih awal. Pak Huo, apa ada yang salah dari laporan saya? Tolong dikoreksi, saya akan segera memperbaikinya. Bukan urusanmu. Aku mau pulang makan sama istri. Sudah sore. Pak Huo sendiri yang bilang mau temani istrinya pulang makan malam. Ya ampun, kapan ini terjadi? Aduh, hatiku hancur. Pak Huo ternyata menikah muda. Cewek ini benar-benar hebat ya. Pasti di kehidupan sebelumnya, dia menyelamatkan galaksi. Jangan berhayal. Yang bisa bikin Pak Huo melanggar aturannya dan diakui sendiri statusnya, pasti bukan orang sembarangan. Pasti seorang wanita cantik yang luar biasa. Orang biasa, mana mungkin bisa menarik perhatian Pak Huo? Iya, coba pikir, aura Pak Huo sehari-hari. Istri Pak Huo, pasti orang yang tangguh. Kalian ngomongin apa di sini? Perusahaan bayar kalian untuk ngobrol gosip? Pak Huo. Rapatnya lama sekali, pasti capek ya. Saya sengaja sediakan teh untuk Bapak biar segar. Pak Huo, tolong beri saya keadilan. Saya susah payah pergi ke mall untuk riset pasar, malah ketemu sekretaris Jiang bolos kerja buat jalan-jalan. Dia sok jagoan dan buat keributan di mall sampai saya malu sekali. Sudah. Saya tahu soal ini. Bapak tahu? Saya yang izinkan. Ada masalah? Pak Huo yang menyetujuinya. Dia sampai mau membuat pengecualian hanya untuk Jiang Zi. Kenapa bisa begitu? Tidak ada. Terserah Pak Huo. Silakan minum teh dulu, supaya tenggorokan enak. Rapatnya sudah lama sekali, tenggorokan pasti tidak nyaman, ya? Bau apa ini? Aku pergi. Pak Huo. Sudah mau pergi, saya masih ada urusan kerja yang ingin dilaporkan secara pribadi. Jangan dekat-dekat. Mendekat begitu mau apa? Panas sekali. Bau parfum. Menyengat. Ada apa? Bicaralah dengan asisten Lin. Direktur Huo. Direktur Huo. Kenapa hari ini pulang lebih awal, Pak? Masih pagi sekali. Wah, celaka. Dia sudah minum teh ini. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Nenek. Sudah pas seperti ini, Nek? Aduh, warna ini membuat nenek terlihat sangat anggun. Sudah pas banget. Leher nenek yang tua ini sudah bertahun-tahun tidak pakai aksesoris yang elemen seperti ini. Nenek. Jingmu, kamu dapat istri yang bagus, bijaksana, perhatian, masih ingat sama nenek tua ini, jauh lebih baik daripada kamu, si anak nakal. Lihat, dia juga belikan nenek kalung. Kalung? Ini untuk nenek? Iya, waktu lagi jalan-jalan di mall tadi. Begitu lihat pertama kali, langsung mikir ini cocok banget buat nenek. Kalau kamu sendiri, nggak beli apa-apa buat diri sendiri? Beli dong. Waktu pertama kali aku lihat ini, langsung suka. Lucu kan? Tidur sambil peluk ini enak banget. Cuma ini? Ini mah cuma berharga receh. Kartu yang aku kasih ke kamu, bukan buat beli barang. Kecil-kecil kayak gini? Barang kecil? Nilai suatu barang itu bisa diukur pakai uang? Aku suka ini. Ini jadi barang yang tak ternilai harganya. Memeluknya lebih senang daripada peluk emas batangan. Oke. Zizi benar. Yang penting kan suka. Jingmu, kamu pulang pas banget.
Aku suruh Bushu masak sup yang bisa diminum Zizi. Zizi, cepat cuci tangan. Kita siap-siap makan. Oke. Jiang Zi. Aku juga siapin hadiah buat kamu. Nanti habis Zizi, ini sup kaki babi yang nenek sengaja minta Nyonya Shu masakin buat kamu. Lihat, ditambahin kacang kedelai sama kacang tanah. Paling bergizi, terutama buat kamu yang lagi hamil ini sama bayi kecil di dalam perutmu. Sangat bagus. Ayo, cepat diminum selagi hangat. Terima kasih, Nenek. Nenek repot-repot ya. Cepat diminum. Nenek, aromanya memang harum ya. Kebetulan aku haus. Jingmo, ini sengaja buat Zizi yang lagi hamil ini. Kamu kan laki-laki, minum ini buat apa? Cepat taruh. Siapa bilang laki-laki nggak boleh minum? Aku tiba-tiba merasa enak banget. Aku suka. Kamu kan laki-laki, minum ini buat apa? Cepat taruh. Siapa bilang laki-laki nggak boleh minum? Aku tiba-tiba merasa lumayan enak. Aku suka. Nggak bener nih. Dari kecil kamu cium bau ini lari lebih cepat dari kelinci. Dulu bapakmu bawa tongkat kejar-kejaran buat kasih kamu minum. Kamu aja nggak mau minum seteguk. Kenapa hari ini matahari terbit dari barat? Tiba-tiba jadi suka. Nek, orang memang bisa berubah. Sekarang seleraku sudah berubah. Nggak boleh ya? Oh, aku ngerti. Ngerti. Apa sih selera berubah? Jelas-jelas, Jingmu kita sudah dewasa. Sudah punya istri. Tahu menyayangi orang. Oke, kamu suka? Nah, ini semuanya untukmu. Minum. Z, nanti nenek ambilkan lagi semangkuk sup ayam yang bening. Sup ayamnya juga enak. Sudah habis semuanya? Kalau begitu, aku mulai membereskan ya. Aduh, cucuku sayang. Cepat taruh, cepat taruh. Kamu sekarang ini sedang hamil. Jangan sampai capek. Pekerjaan ini serahkan saja pada Jingmu. Ya. Aku yang membereskan. Kamu istirahat saja yang cukup. Bagus, bagus. Baru gitu. Nenek tidak akan jadi lampu listrik di sini. Tidak akan ganggu kalian berdua, anak muda yang sedang pacaran. Dadah. Nek. Dadah, dadah. Ayo, Mau kemana? ajak kamu lihat hadiah. Cepat taruh. Apa kejutan ini? Serius nih. Tada? Gimana, suka nggak? Kan aku tahu kamu suka mawar. Mawar-mawar ini, semuanya aku suruh orang kirim langsung dari Bulgaria, mawar merah. Sama ini. Wo Jingmu, siapa bilang aku suka bunga mawar? Masa kamu nggak lihat kalau aku alergi serbuk sari, tahu? Bushu, cepat panggil orang, bersihkan semua kelopak bunga di dalam rumah, satu pun nggak boleh tersisa.